Seorang pria terbangun dari ketidaksadarannya. Saat ia membuka mata, pria ini melihat seorang kakek tua sedang duduk tidak jauh dari sana. Dari pandangan di sekitarnya, terlihat ia sedang berada di dalam sebuah penjara. Tanpa berbasa-basi, si kakek mengucapkan lantai 48. Lalu, ia juga memberikan informasi, mulai hari ini mereka akan makan makanan yang tersisa dari lantai atas, di mana tepat satu lantai di atas mereka adalah lantai 47. Semakin ke atas, maka nomor urut lantai akan semakin kecil. Untuk tingkat tertinggi, lantainya memiliki angka 0. Pria yang baru tersadar itu pun langsung melihat ke tengah ruangan yang mana terdapat sebuah lubang besar. Saat ia melihat ke bawah, masih terdapat banyak lantai hingga tak terlihat lagi pada penglihatannya. Begitu juga saat ia menoleh ke atas. Dan lubang ini berfungsi sebagai tempat bergerak untuk lift makanan yang datang dari lantai 0 di atas sana. Setelah menerima penjelasan singkat itu, si pria memperkenalkan diri bahwa ia bernama Goreng. Sedangkan pria tua tersebut bernama Terima Kasih. Setiap lantai di penjara ini hanya ditempati oleh 2 tahanan, yang mana mereka akan bersama selama 1 bulan dan seterusnya jika mereka masih hidup. Goreng yang penasaran pun bertanya pada Terima Kasih, bagaimana cara kerja lubang tersebut. Terima Kasih pun menjelaskan bahwa semakin kecil nomor tingkat lantai, maka akan semakin bagus. Lantai 48 itu berada di tengah-tengah dan tidak terlalu buruk untuk menunggu makanan. Terima Kasih sendiri telah berada di dalam penjara ini selama berbulan-bulan. Ia tentu telah mengetahui segala peraturan yang ada pada penjara itu. Terima Kasih mulai memposisikan dirinya di depan lubang. Saat lampu di dinding mereka berubah dari merah menjadi hijau, saat itulah sebuah lift yang dipenuhi makanan berhenti di lantai mereka. Namun makanan itu hanyalah makanan sisa yang telah dimakan oleh orang-orang dari lantai atas. Walaupun terlihat tidak layak untuk dimakan, Terima Kasih dengan lahap memakan makanan tersebut. Namun Goreng yang tidak berselera melihat makanan itu hanya mengambil sebuah apel dan menyimpannya. Saat lift makanan mulai turun ke bawah, Terima Kasih malah meludahi lift yang dipenuhi makanan tersebut. Ia berkata bahwa hal itu telah biasa di penjara ini. Semakin di bawah kamu berada, maka akan semakin diinjak-injak oleh yang di atas. Tiba-tiba Goreng merasakan suhu yang berubah panas secara mendadak. Ia lantas bertanya pada Terima Kasih kenapa suhu di ruangan itu menjadi panas. Terima Kasih menjelaskan bahwa suhu akan berubah menjadi panas atau dingin apabila tahanan menyembunyikan makanan. Makanan hanya boleh dimakan ketika lift berhenti pada lantai itu. Satu-satunya cara untuk mengembalikan suhu seperti semula adalah dengan membuang makanan yang telah disembunyikan oleh Goreng. Lantas Goreng pun melempar apel yang telah disimpannya. Kembali ke saat Goreng belum memasuki penjara. Dalam wawancara yang ia lakukan, Goreng diperbolehkan untuk membawa sebuah benda yang akan menemaninya selama di penjara nanti. Dari sekian banyak pilihan, Goreng malah memilih sebuah buku untuk ia baca selama di penjara. Goreng sendiri masuk ke penjara ini bukanlah karena melakukan kejahatan, namun ia sengaja masuk ke penjara ini selama 6 bulan untuk mendapatkan gelar diploma terakreditasi yang dia impikan. Berbeda halnya dengan Terima Kasih, ia masuk ke penjara ini karena melempar sebuah televisi dari apartemennya sehingga mengenai seorang pesepeda hingga tewas. Tiba-tiba lampu ruangan mereka berubah menjadi merah yang menandakan lift akan kembali ke lantai 0 dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dalam beberapa hari, Goreng tidak makan makanan sisa. Ia hanya memperhatikan Terima Kasih menyantap makanan tersebut dengan sangat lahap. Suatu ketika, Goreng bertanya pada Terima Kasih, ada berapa banyak lantai yang ada di penjara ini? Terima Kasih sendiri tidak mengetahui jumlah pasti lantai di penjara ini. Namun, ia pernah berada di lantai 132 dan masih banyak lagi lantai di bawahnya. Dengan tingkat sebanyak itu, mustahil akan tersisa makanan sampai ke sana. Di sini terlihat sekali betapa parahnya kelaparan yang dialami oleh orang-orang yang berada pada tingkat terbawah. Goreng yang masih memiliki hati nurani mulai berinisiatif untuk mengajak orang-orang di tingkat atas agar menjatah makanan mereka. Namun rupanya Terima Kasih tidak sependapat dengan Goreng, sampai-sampai ia malah mengencingi lantai yang ada di bawahnya. Hari demi hari, Terima Kasih selalu melakukan hal yang sama. Tanpa rasa peduli terhadap orang lain, ia selalu meludahi makanan setelah menyantapnya. Seakan-akan membalas hal yang pernah ia alami sebelumnya karena sama-sama diketahui ia telah berada di penjara itu lebih dulu dibandingkan dengan Goreng. Hebatnya lagi, berbeda dengan Goreng yang memilih buku untuk teman selama ia di penjara, Terima Kasih lebih memilih pisau untuk ia bawa.
Selama beberapa hari menahan laparnya, akhirnya Goreng mulai memaksakan dirinya untuk menyantap makanan sisa. Hingga suatu ketika, Goreng yang sedang bersantai membaca bukunya harus terkejut saat mayat seseorang jatuh melewati lubang. Namun hebatnya, Terima Kasih tidak terlihat kaget sedikit pun melihat kejadian itu. Melihat hal itu, Goreng sangat marah dan merasa prihatin dan mulai menginterogasi Terima Kasih yang tak peduli sedikit pun dengan hal buruk yang terjadi di penjara itu. Terima Kasih menceritakan bahwa ia telah berada di sana selama 9 bulan. Terima Kasih sendiri terbangun di lantai 72, lalu berpindah ke lantai 26, seterusnya lantai 78, 43, 11, 79, 32, 8, 132 di bulan lalu, dan sekarang di lantai 48 bersama Goreng. Di sini mulai timbul kecurigaan dari seorang Goreng karena Terima Kasih yang sebelumnya berada di lantai 132 yang mustahil mendapatkan makanan terlihat tidak kelaparan, ditambah teman satu lantainya yang lenyap entah kemana, sehingga sekarang ia ditempatkan satu lantai bersama Goreng. Di tengah perdebatan itu, lift makanan berhenti di lantai mereka. Namun kali ini terlihat seorang wanita duduk di atas lift makanan itu. Ternyata kakek Terima Kasih mengenal wanita tersebut. Ia bernama Miharu. Miharu dikabarkan masuk ke penjara tersebut bersama anaknya. Namun setelah berada di dalam, mereka akhirnya terpisah. Untuk itu, setiap bulannya Miharu berjalan ke lantai bawah untuk mencari anaknya yang hilang. Miharu setiap bulannya membunuh teman satu selnya agar meningkatkan peluang supaya ia ditempatkan satu sel bersama anaknya. Ini menandakan setiap bulannya lantai para tahanan akan diacak secara random, begitu juga dengan teman satu lantai tahanan jika ada yang tewas. Hal ini juga menjawab pertanyaan bahwa mayat yang jatuh dari lantai atas tadi adalah teman satu sel Miharu yang telah ia bunuh. Lift mulai turun ke lantai 49, namun Miharu malah ditarik paksa oleh orang yang berada di lantai itu. Goreng yang merasa kasihan terhadap Miharu berencana melompat ke bawah untuk menolongnya. Namun Miharu berhasil membunuh kedua orang itu dan kembali duduk ke atas lift makanan dan melanjutkan perjalanannya turun ke lantai bawah sambil menatap Goreng yang bersimpati padanya. Hampir 1 bulan Goreng bersama kakek Terima Kasih menghabiskan waktu di dalam penjara. Semakin lama hubungan pertemanan mereka semakin akrab, hingga sampai pada pergantian lantai untuk para tahanan dimulai. Kakek Terima Kasih menyuruh Goreng untuk berdoa agar mereka ditempatkan pada lantai dengan nomor yang rendah. Hingga saat tercium bau gas dan mereka pun tertidur. Di saat terbangun dari tidurnya, Goreng telah berada dalam posisi terikat karena krisis kelaparan yang akan mereka alami karena pada bulan ini mereka berdua ditempatkan di lantai 171, di mana tentu saja tidak akan ada makanan yang akan tersisa sampai ke sana. Terima Kasih di sini juga bermaksud untuk bertahan hidup dengan memakan daging yang berasal dari tubuh Goreng secara perlahan. Tapi ia tidak akan langsung memakan daging tersebut. Terima Kasih akan mencoba berpuasa selama 1 minggu, dan 3 minggu kemudian baru mulai perlahan menyantap daging tubuh Goreng untuk bertahan hidup. Di sana juga terlihat beberapa orang melompat dari lantai mereka karena merasa putus asa saat mengetahui di lantai berapa mereka ditempatkan. Dan benar saja, saat lift makanan berhenti di lantai mereka, tidak ada sedikit pun makanan yang tersisa. Tidak mungkin mereka akan bertahan hidup dari piring dan gelas yang telah kosong. Selama beberapa hari, Terima Kasih mencoba untuk berpuasa dan bertahan semampunya, sedangkan Goreng hanya bisa pasrah terikat menunggu nasibnya. Hingga akhirnya kakek Terima Kasih yang tak kuat lagi menahan laparnya mulai mengiris daging di bagian tubuh Goreng. Pada momen inilah Miharu yang datang bersama lift makanan langsung memukul kakek Terima Kasih dan menggorok lehernya, seraya melepaskan Goreng yang sedang berada dalam posisi terikat. Di saat itulah Goreng yang merasa sangat marah pada Terima Kasih langsung menghujaninya dengan tusukan secara bertubi-tubi hingga tewas dan Goreng pun pingsan. Perlahan Goreng terbangun dari ketidaksadarannya dan melihat Miharu sedang menyantap tubuh kakek Terima Kasih. Hal ini tidak mengherankan sama sekali mengingat kebiasaan tersebut telah mendarah daging di penjara ini. Miharu yang mempunyai kebiasaan tidak mau bicara pun ditanyai oleh Goreng siapakah nama anaknya. Namun tanpa berkata-kata sedikit pun ia kembali meneruskan perjalanannya menuju ke lantai bawah. 1 bulan berada di lantai 171 mau tidak mau membuat Goreng harus bertahan hidup dengan memakan daging kakek Terima Kasih. Walaupun sudah dipenuhi belatung, tapi Goreng tidak mempunyai pilihan lain agar dapat bertahan hidup hingga 1 bulan lamanya. 1 bulan sudah dilewati oleh Goreng. Ia kembali terbangun di lantai yang berbeda. Karena kakek Terima Kasih yang sebelumnya menjadi teman satu lantainya telah tewas, sudah jelas kali ini Goreng ditempatkan dengan teman satu sel yang telah diacak secara random.
Kali ini ia ditempatkan bersama seorang wanita yang bernama Imogiri, di mana Imogiri sendiri memilih membawa seekor anjing untuk menemaninya selama di penjara. Mereka berdua kali ini berada di lantai 33, di mana dapat dikatakan tidak terlalu buruk untuk kelangsungan hidup mereka selama 1 bulan ke depan. Imogiri di sini ternyata adalah wanita yang pernah mewawancarai Goreng saat ia akan memasuki penjara ini. Dalam pembicaraan mereka, Goreng mendapatkan informasi yang mana, menurut sepengetahuan Imogiri, penjara ini terdiri dari 200 lantai. Makanan yang dikirimkan melalui lift akan cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap lantai apabila semua orang makan sesuai kebutuhan. Manajemen penjara ini dibuat bertujuan untuk terlahirnya rasa solidaritas antar penghuninya agar tidak mementingkan diri sendiri dan dapat saling berbagi satu sama lain. Masih ingin mewujudkan hal itu, Imogiri mulai menjatah makanan untuk lantai di bawahnya. Ia menyiapkan 2 piring makanan yang telah ia jatah, dengan harapan tahanan yang berada di lantai bawah agar dapat menerapkan hal yang sama. Imogiri juga memberitahukan pada tahanan di lantai 34 agar memakan makanan secukupnya saja. Namun para tahanan itu malah melakukan hal sebaliknya dan berkata akan menghabiskan semua makanan yang ada karena pada bulan sebelumnya mereka nyaris tidak dapat bertahan karena ditempatkan di lantai 88. Goreng yang melihat hal itu merasa pesimis terhadap perubahan besar yang direncanakan oleh Imogiri tersebut. Selama 15 hari di dalam penjara, namun masih tidak ada respon positif para tahanan yang berada di bawah mereka. Merasa muak dengan tingkah laku mereka, Goreng yang sudah merasa sangat kesal pun mengancam para tahanan tersebut, jika tidak ia tak akan segan-segan membuang kotorannya di atas makanan mereka. Ternyata cara Goreng ini terbukti ampuh, dan para tahanan di bawah mereka mulai menuruti perintah Imogiri. Hari selanjutnya, lift makanan kembali berhenti di lantai mereka. Namun kali ini terdapat Miharu yang sedang terbujur pingsan dengan kondisi penuh luka di atas lift tersebut. Seketika itu, Goreng dan Imogiri langsung menolong Miharu yang terbaring lemas. Saat lift mulai turun ke bawah, Miharu merasakan suhu ruangan mereka mulai terasa dingin. Ternyata anjing Imogiri sedang menyembunyikan makanan. Lantas Goreng langsung merebutnya sehingga suhu pun kembali normal. Saat terbangun dari tidurnya, Goreng menemukan Miharu sedang bertengkar dengan Imogiri karena Miharu di sini telah menyantap anjing kesayangan Imogiri secara hidup-hidup. Dalam keadaan tidak tentram, Miharu kembali mengikuti lift makanan menuju ke lantai bawah. Sedangkan Imogiri merasa sangat kesal karena anjing kesayangannya telah dimakan oleh Miharu. Di saat itulah Imogiri menjelaskan bahwa Miharu tidak memiliki anak sama sekali. Saat ia masuk ke dalam penjara 8 bulan yang lalu, ia masuk sendiri tanpa memiliki keluarga. Miharu terobsesi menjadi seorang Marilyn Monroe. Namun karena tidak kesampaian, menyebabkan ia menjadi gila dan mencari anak yang keberadaannya tidak ada. Ternyata Imogiri masuk ke dalam penjara ini secara sukarela karena ia sudah putus asa terhadap kanker ganas yang telah ia derita selama 3 tahun lamanya. Karena hal itu, ia sengaja datang ke penjara ini untuk membiarkan dirinya dimakan secara hidup-hidup. Akhirnya 1 bulan telah mereka lewati. Kali ini Goreng kembali terbangun dan berada di lantai 202. Ternyata jumlah lantai di penjara ini melebihi perkiraan Imogiri. Karena merasa tidak ada harapan untuk hidup lagi baginya, Imogiri pun menggantung dirinya hingga tewas sebelum Goreng terbangun dari tidurnya. Hal itu membuat Goreng merasa frustasi. Dengan bayang-bayang kakek terima kasih dan juga Imogiri yang menghantuinya, Goreng dihadapkan pada 2 pilihan. Bunuh diri atau bertahan hidup dengan memakan tubuh Imogiri. Ditambah lagi saat lift makanan berhenti tepat di lantai yang ia diami, tidak ada sedikit pun makanan yang tersisa. Hal itu tentu tidak membuat seorang Goreng terkejut. Ia lalu mengambil pecahan kaca dan menghitung berapa kali lift berhenti saat berjalan ke lantai bawah untuk mengetahui secara pasti ada berapa lantai yang terdapat dalam penjara ini. Menurut perhitungannya ada sekitar 48 lantai lagi di bawah sana. Sehingga jumlah total lantai yang ada di penjara ini adalah sekitar 250 lantai. Namun itu bukanlah sebuah hasil yang akurat. Di bulan berikutnya, Goreng kembali terbangun disambut oleh seorang lelaki kulit hitam yang bernama Baharat. Kali ini, mereka dapat bernafas lega karena berada pada lantai 6 di mana sama-sama kita ketahui mereka tidak perlu khawatir lagi masalah makanan. Baharat di sini adalah seorang yang cukup religius dan ia mempunyai sebuah keinginan untuk keluar dari penjara tersebut dengan cara memanjat hingga ke lantai 0. Ia pun meminta bantuan pada tahanan di lantai 5 untuk menahan tali yang sudah ia persiapkan untuk memanjat.
Setelah berusaha membujuk mereka, akhirnya tahanan tersebut bersedia membantu Baharat dan ia pun mulai memanjat. Namun saat hampir sampai di lantai 5, tahanan wanita yang berada pada lantai itu pun membuang kotorannya tepat mengenai wajah Baharat hingga ia pun kembali terjatuh ke lantai 6. Sehingga hal itu membuatnya sangat marah bukan kepalang. Tak lama kemudian makanan sampai ke lantai 6. Terlihat makanan yang masih tersusun rapi dengan berbagai macam pilihan. Namun para tahanan di lantai 7 malah memakan makanan tersebut dengan rakus sehingga merusak semua makanan yang tersusun rapi itu. Kalau dibiarkan terus seperti ini tidak akan ada habisnya. Bagaimana solidaritas akan dibangun jika setiap tahanan masih mementingkan diri mereka sendiri? Dari sini Goreng mulai mempunyai sebuah ide untuk membagikan makanan di setiap tingkat. Ia pun meyakinkan Baharat untuk membantunya. Singkat cerita, setelah mempersiapkan beberapa senjata, mereka berdua mulai turun ke bawah. Mereka menyuruh tahanan di lantai 7 untuk berpuasa. Ia berencana untuk membagikan makanan tersebut dimulai dari lantai 51. Bagi lantai yang belum mencapai angka 51 akan mereka paksa untuk berpuasa 1 hari. Bagi siapa saja yang tidak mematuhi perintahnya akan langsung mereka bunuh. Di tengah perjalanan mereka, Baharat dan Goreng bertemu dengan seorang pria yang bijaksana. Setelah mengerti ide yang sedang dijalankan oleh Goreng, pria ini pun memberikan nasihat untuk memberikan sebuah pesan kepada pengelola di lantai 0 dengan mengembalikan sebuah hidangan secara utuh. Dalam hal ini, mereka memilih sebuah kue panna cotta. Jika sebuah makanan kembali secara utuh, pengelola akan menerima pesan bahwasanya para tahanan telah dapat menumbuhkan rasa solidaritas dengan saling berbagi makanan, sehingga mereka dapat merubah sistem gila dalam penjara ini. Mereka berdua kembali melanjutkan perjalanan. Sekali lagi, bagi siapa saja yang tidak mau mematuhi perintah mereka akan langsung dibunuh. Mereka harus mempertaruhkan hidup untuk menjaga pesan tersebut, dalam hal ini kue panna cotta, agar tetap utuh. Akhirnya sampai di lantai 51. Mereka mulai membagikan makanan untuk para tahanan yang ada di sana. Sejauh ini rencana mereka berjalan lancar tanpa hambatan sedikit pun. Saat mereka sampai di lantai 100-an, seluruh tahanan terlihat sudah tewas dan dibunuh oleh Miharu. Bila tak ada lagi tahanan yang hidup di lantai tersebut, maka lift makanan tidak akan berhenti. Saat melewati beberapa lantai, terlihat Miharu sedang dibunuh oleh seorang pria. Melihat hal itu, Goreng dan Baharat langsung menolongnya sehingga terjadilah perkelahian di antara mereka. Mereka pun sempat dihajar habis-habisan. Namun akhirnya mereka dapat mengalahkan musuh-musuhnya dan melanjutkan turun ke lantai bawah. Banyak sekali lantai-lantai yang telah mereka lewati. Lantai 250 yang telah diperkirakan Goreng ternyata bukanlah lantai dasar. Itu berarti masih banyak lantai yang berada di bawah dan tidak tahu ada berapa jumlahnya. Semakin ke bawah, kondisi para tahanan tiap lantai semakin parah. Untung saja makanan yang mereka jaga masih utuh dan tidak tersentuh. Tiba-tiba lift makanan berhenti di lantai 333. Mereka bingung. Di sana tidak terdapat tahanan, namun liftnya berhenti. Tiba-tiba mereka melihat seorang anak kecil yang sedang bersembunyi di bawah kolong tempat tidur. Saat mereka mendekati, lift makanan terus melaju ke bawah. Goreng yang takut akan terjadinya perubahan suhu menyuruh Baharat untuk melemparkan makanan yang telah ia jaga dari tadi. Namun Baharat menolaknya. Tapi ternyata tidak seperti sebelumnya. Tidak terjadi perubahan suhu saat mereka menyimpan makanan itu cukup lama. Setelah memperhatikan anak perempuan tersebut, tidak diragukan lagi bahwa inilah anak yang selama ini dicari oleh Miharu. Melihat anak yang kelaparan itu, mereka berdua merasa kasihan dan merelakan makanan yang selama ini mereka jaga agar dimakan oleh anak itu. Beberapa saat kemudian, lift makanan kembali ke lantai atas. Di saat tertidur, Goreng kembali dihantui oleh Imogiri, di mana ia mengatakan bahwa anak perempuan tersebut dapat dijadikan pesan untuk pihak pengelola. Saat membangunkan Baharat kembali, ternyata ia sudah meninggal akibat luka parah yang ia derita. Dan akhirnya anak perempuan tersebut dikirim oleh Goreng melalui lift makanan yang menuju ke atas. Dan film ini pun berakhir. Oke, sekian dulu buat kali ini and see you in the next video.